Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, sama seperti sahabat ini, hadis berasal dari sahabat Abu Hurairah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Apa sabda beliau? Beliau mengatakan, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Man naffasa, barang siapa yang nafasa itu melapangkan. Barang siapa yang melapangkan an mukminin, bagi seorang mukmin, kurbatan, satu kesulitan, mingkurabid dunia, dari kesulitan dunianya. Barang siapa yang melapangkan kesulitan orang lain dari kesulitan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan lapangkan bagi dia kesulitan dia di hari kiamat. Satu kesulitan di hari kiamat. Jadi barang siapa yang melapangkan, dilapangkan, kesulit, melapangkan kesulitan seorang muslim dari kesulitan yang duniawi yang dia miliki, maka Allah akan lapangkan kesulitannya di hari akhirat. Siapa Pak yang tidak ingin dilapangkan kesulitannya di akhirat? Kalau sekarang kita punya kesulitan, misalnya di kelurahan, kita mungkin minta untuk dilapangkan oleh Pak Lurah, Pak RT, temannya Pak Lurah, saudaranya Pak Lurah, gitu kan. Atau kita punya kesulitan urusan birokrasi di wali kota, gubernur, kita minta dilapangkan kesulitan. Nah kalau di akhirat kita minta tolong siapa Pak? Wong kita semuanya nafsi-nafsi ketika itu, sendiri-sendiri udah. Nah Allah menjanjikan, barang siapa yang melapangkan kesulitan orang di dunia ini, satu kesulitan duniawi, duniawi Pak, maka dia akan dilapangkan satu kesulitan di hari kiamat. Kesulitan duniawi misalnya apa? Misalnya contohnya ada orang sedang butuh uang untuk kebutuhan yang sangat darurat. Nah, kita bantu, kita lapangkan kesulitannya. Lapangkan itu kalau kelapangan itu tiba, kan ada kelegaan, gitu kan. Alhamdulillah kelegaan. Nah, ketika kita melegakan orang, membuka kita menabung investasi di hari kiamat, satu kemudahan. Ada orang ditimpa musibah, misalnya banjir, rumahnya kebakaran, atau apa kehilangan, kita bantu. Nah, ini namanya melapangkan satu kesulitan. Ketika itu maka kita sedang berinvestasi, Allah menyiapkan kemudahan, kesulitan kita akan dilapangkan di hari kiamat. Waman yassara ala mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan. Nah ini serupa tapi nggak sama Pak. Serupa tapi tidak sama. Waman yassara ala mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan atas orang yang kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat, dua-duanya dapat. Kalau tadi waman nafasa, melapangkan kesulitan, ini waman yassara. Kalau nafasa itu posisinya orang sedang kesulitan. Kalau yassara itu kita dalam posisi bisa memudahkan orang. Dalam posisi apapun kita. Misalnya, ya contoh kecil, misalnya kita parkir di suatu tempat, cara kita parkir ternyata agak menyulitkan truk besar yang mau lewat. Misalnya ini Pak, nah, kita kemudian kita pinggirkan dulu truk mobil kita. Itu memudahkan juga. Atau kita simpangan, ini contoh sederhana nih. Simpangan di jalan kecil, ketemu mobil sama mobil, kita mengalah masuk ke halaman orang. Ini termasuk yassaro ala muksirin, memudahkan orang lewat. Nah, kalau kita memudahkan dengan cara seperti itu, Allah berjanji. Dan Allah, kalau kita janji, kita mungkin nyulayani Pak. Kalau kita ini manusia, kita janji, kita mungkin bisa ingkari. Tapi kalau Allah janji, Allah bilang, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah.
Allah mudahkan urusan dia di dunia dan akhirat. Kalau Allah janji kira-kira gimana Pak? Kira-kira mungkin nyulayani enggak Allah itu? Ya pasti enggak. Kenapa? Shadaqallahul adzim. Itu sering kita sering baca. Allah itu maha benar, maha jujur, maha berintegritas gitulah kalau bahasa orang sekarang. Jadi prinsip kalau bisa dipersulit kenapa dimudahkan itu bukan prinsip yang Islami. Nah, tapi tentu sesuatu yang baik ya Pak ya. Karena wa ta'awanu al birri wat taqwa wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Ya, kalian itu ya salinglah tolong menolong dalam kebaikan. Jangan kalian saling tolong menolong dalam dosa dan keburukan. Itu firman Allah. Jadi kalau memudahkan dalam konteks gampang ke wong nyolong, gampang ke wong maksiat, nggak termasuk Pak. Nggak termasuk. Ini yang termasuk adalah memudahkan dalam urusan-urusan yang tidak melanggar syariat. Apa Bapak menjadi RT, Bapak menjadi RW, Bapak menjadi lurah. Nah itu peluang atau potensi potensi investasi akhiratnya besar sekali itu Pak. Gitu. Orang mungkin hanya memandang posisi RT, RW, camat, lurah, wali kota, gubernur itu sebagai posisi birokratis biasa. Tapi sebenarnya itu posisi akhirat itu. Karena dengan posisi itu dia bisa mendulang banyak investasi-investasi akhirat. Tapi makna yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, wa man yassara ala muslim itu apa saja kalau kita memudahkan urusan orang, tidak mempersulit. Nah, makanya biasanya orang kalau gampangan itu hidupnya gampang biasanya Pak. Biasanya sih. Tapi nek orang tuh wangel, wongeng wangel biasanya. Biasanya hidupnya juga ketemu barang-barang yang sulit juga. Kenapa? Ya, orang bilang itu hukum karma, tetapi sebenarnya itu sunnatullah. Allah bilang, kalau orang bias gampangan dengan orang lain gampangan maksudnya ya ringan tangan, urusan dengan dia selalu mudah, tidak angel. Biasanya hidup dia itu ya biasanya lempeng-lempeng dan mendapatkan berbagai jalan kemudahan. Waman satara musliman. Nah, ini tantangan yang banyak kita hadapi di era medsos ini. Waman satara musliman dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim atau barang siapa nutupi sesama, tidak ngumbar-ngumbar aib orang lain. Satarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan tutupi bagi dia aibnya di dunia dan akhirat. Di antara kita ini siapa yang nggak punya aib? Nggak ada kira-kira ya Pak ya. Kira-kira kan di antara kita ini nggak ada yang nggak punya aib. Semuanya beraib. Siapa di antara kita yang pingin aibnya nggak diketahui orang? Ya semuanya saya kira. Nah kalau kita menutupi aib orang lain, Allah sendiri yang akan menutup aib kita. Di mana? Di dunia dan akhirat. Nah, ini salah satu petunjuk Allah teknis tentang bagaimana kita mengembangkan. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi, kata beliau. Wallahu dan Allah itu fi aunil abdi dalam posisi menolong seorang hamba. Kita ini dalam posisi ditolong Allah. Maka al abdu fi auni akhihi selama kita dalam posisi menolong orang lain. Makanya jangan khawatir akan kenapa kalau kita membantu orang dalam keadaan untuk kebaikan. Kenapa? Selama kita membantu orang lain, Allah pasti bantu kita. Untuk urusan apapun yang baik-baik. Gitu. Pak, aku iso ya bantu melu dari panitia masjid, bangun masjid. Gak usah pikir-pikir Pak, Allah pasti bantu. Aku iso ya bantu nyekolah kecah kain. Allah akan bantu Pak, karena kita membantu menyekolahkan dia, anak miskin atau anak yatim, Allah akan bantu kita punya rezeki menyekolahkannya. Gitu. Kenapa? Allah sudah janji ini melalui sabda Rasulullah. Allah fi aunil makan abdu fi aunil. Allah akan senantiasa membantu seorang hamba yang hamba itu membantu sesamanya.
Nah, itu contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberikan beberapa kalimat-kalimat tambahan yang mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Contohnya ini. Waman salaka tariqan yaltamisu fi ilman waman salaka tariqan, dan barang siapa yang menempuh jalan. Barang siapa yang menempuh jalan yaltamisu fi ilman, yang dengan jalan itu dia mendapatkan ilmu seperti kita ini datang ke masjid ini kan menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Kata Allah, sahhalallahu lahu bihi thoriqon ilal jannah. Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Jadi setiap kali kita menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, sekolah, kuliah, ikuti kajian, pengajian, kumpulan yang ada ilmu di sana, sebenarnya kita sedang menyusun jalan yang mudah menuju surga. Siapa yang menyusun? Allah sendiri ini. Sahhalallahu. Sahhala itu memudahkan. Ya, fi'il madi. Allah itu Allah. Fa'ilnya, subjeknya Allah, bukan kita. Allah sebagai subjek yang memudahkan jalan kita menuju surga itu. Jadi barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, maka Allah sedang atau Allah setelah memudahkan bagi dia jalan menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala, dan tidaklah ada satu komunitas, satu jamaah, satu kaum berkumpul fi baitin, di satu rumah, min baitillah, dari rumah-rumah Allah, maksudnya berkumpul di masjid. Seperti kita sekarang ini, tidaklah ada satu kaum, suatu komunitas yang berkumpul di rumah Allah seperti kita sekarang ini. Yatluna kitab Allah, mereka itu mengkaji kitab-kitab Allah, mengkaji agama Allah. Wa yatadarasuna bainahum, dan mereka mempelajari di antara mereka, mempelajari tadi materi-materi kajian-kajian agama Allah. Illa, kecuali nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan kepada mereka itu as-sakinah, ketenangan. Ini kalau kalimatnya as-sakinah itu sebagai subjeknya. Nazalat, turun atas mereka. Apa yang turun? As-sakinah, kedamaian. Wa ghasyiatumur rahmah, dan menaungi mereka itu apa? Ar-rahmah, rahmat. Jadi sedang bersama kita, sedang menaungi kita apa? Rahmat Allah. Mana? Nggak kelihatan, Pak. Tapi kita sedang mendapatkan atau sedang dinaungi oleh rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, dan mengepung mereka siapa? Al-malaikah, para malaikat. Nah, kita ini sekarang sedang dikepung malaikat. Cuma nggak kelihatan di mana malaikatnya. Tapi ini sabda Rasul ini. Sabda Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita ini orang yang sedang berkumpul di masjid mengkaji ayat-ayat Allah, ini sedang satu, mendapatkan kedamaian, yang kedua mendapatkan rahmat, yang ketiga kita sedang dikepung atau dikelilingi para malaikat. Mana nggak kelihatan itu. Tapi kita sedang dikepung para malaikat. Bukan hanya itu, wa dzakarahumullahu, dan Allah menyebut mereka, orang-orang yang berkumpul tadi, indahu, fiman indahu, pada makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah. Sebut-sebut ini. Pak Ahmad, Pak Basir, Pak Anwar, Pak Adi sedang berkumpul-kumpul mengkaji ayat-ayat Allah. Sebut-sebut oleh Allah. Bapak-bapak percaya enggak kalau memang kita sedang disebut? Percaya? Kalau saya percaya, kenapa? Yang menyabdakan Rasulullah SAW. Waman abta'a bihi amalu, dan barang siapa yang kendu atau kendor atau lemah amalnya, lam yusri' bihi nasabuh, tidak akan bisa mengencangkan nasabnya, keluarganya, kerabatnya. Jadi tidak ada KKN, Pak, dalam ibadah itu. Tidak ada KKN. Barang siapa yang kendor-kendu, lemah amal baiknya, ya kerabatnya nggak bisa mengencangkannya. Dia sendiri harus berusaha mengencangkannya. Gitu. Tentu ini beda dengan konteksnya, tidak, bukan konteks amal jariah ya. Kan ada ilmu yang manfaat, doa anak yang soleh, apalagi sedekah jariah, itu beda. Maksudnya adalah segala amal kita ini kita sendiri yang tanggung jawab. Sholat kita mau baik atau enggak, kita sendiri. Sholatnya orang lain enggak mempengaruhi kita.
nggak bikin sholat kita bagus. Kita harus belajar memperbaiki sholat kita. Puasa kita kalau kendor ya kita sendiri ya tanggung jawab. Sedekah kita kalau kendor ya kita sendiri. Karena apa? Karena ya dalam agama tidak ada KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu untuk hari ini kajian kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengembangkan kebaikan-kebaikan demi kebaikan dan kedamaian kita di dunia maupun akhirat. Demikian, mohon maaf jika ada kelemahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.